Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membahas tentang bocoran soal-soal tes motivasi dan kemampuan dasar ya, khususnya di gelombang keempat kartu prakerja. Sebenarnya sih soal tesnya itu sama ya dengan gelombang sebelumnya, yaitu tes gelombang 1, 2, dan 3. Jadi yang membedakan itu soal-soal di nomor 10 sampai 18 ya teman-teman. Karena nomor 1 sampai 10 itu biasanya tentang tes motivasi, dan nomor 11 sampai 18 itu isinya tentang kemampuan dasar ya teman-teman. Tapi sebelum kita membahas tesnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tekan dulu ya subscribe-nya dan nyalain juga notifikasi loncengnya supaya kita bangun channel ini bersama-sama. Oke teman-teman, kita sudah ada di tampilan dashboard tes motivasi dan kemampuan dasar. Kita klik mulai tes sekarang ya. Nah, pertanyaan yang pertama, kita dihadapkan dengan harga minyak goreng pada tahun 2020 ya teman-teman. Kita langsung saja ke soalnya. Simpulan isi tabel tersebut adalah berarti simpulan yang paling tepat ya teman-teman. Di sebelah kiri kan ada nama bulan, kemudian di sebelah kanan ada harga per liter dari setiap bulannya ya teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Sejak bulan Juli hingga Oktober, harga minyak goreng mengalami penurunan. Nah, ini adalah pertanyaan yang kedua. Mungkin ini agak sangat mudah ya teman-teman, karena pertanyaan itu 8 dikurangi 3, maka jawaban yang paling tepat adalah D, 5. Nah, ini adalah pertanyaan ketiga. Pertanyaannya itu agak sedikit mengecoh ya teman-teman. Coba kita baca soalnya. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda? Awas, pertanyaannya itu seberapa setuju atau tidak setuju. Otomatis jawabannya itu hanya setuju atau tidak setuju ya teman-teman. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Jawaban yang paling tepat adalah antara setuju dan tidak setuju, maka jawabannya adalah B, tidak setuju. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Nah, untuk program Kartu Prakerja itu sendiri kan dikhususkan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaannya karena wabah pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat adalah saya kehilangan pekerjaan, yaitu adalah A ya teman-teman. Dilanjut ke pertanyaan kelima. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Maka jawabannya adalah setuju ya teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan kita kurang berbakat, itu kita akan mengalami kegagalan. Makanya kita mengikuti program Kartu Prakerja supaya kita bisa mengikuti pelatihan dan supaya kita dibekali dengan ilmu ya, supaya juga kita tidak menjadi orang yang tidak berbakat. Seperti itu ya teman-teman. Pertanyaan keenam, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan, namun jarang menyelesaikannya. Maka jawabannya itu adalah D, tidak setuju. Kemudian di pertanyaan ketujuh, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, tidak setuju ya teman-teman. Karena apa? Ketika kita sudah memulai pekerjaan sesuatu, maka kita harus meneruskannya sampai dengan selesai. Pertanyaan ke-8 yaitu, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Maka jawabannya adalah A ya, tidak setuju. Kemudian di pertanyaan ke-9, berapa jam kira-kira Anda alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program Kartu Prakerja? Kumulatif dalam sehari boleh ada jeda. Nah, jawabannya itu adalah C ya. Antara 1 sampai 2 jam per hari kita bisa menyelesaikan pelatihan online di Kartu Prakerja. Kemudian di pertanyaan ke-10, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Jawabannya itu adalah C ya, tidak setuju.
Nah, pertanyaan ke-11 kita dihadapkan dengan diagram batang. Berikut ini menunjukkan nilai ulangan matematika jika nilai kelulusan minimal adalah 7. Kita garis bawahi minimal adalah 7. Berapa anak yang harus mengulangi ulangan ya teman-teman? Nah, untuk minimal adalah 7, berarti kita mendapatkan angka 5 dan 6. Di 5 sendiri ada 1 orang, di 6 sendiri itu ada 3 orang. Tinggal dijumlahkan 1 ditambah 3, maka jawabannya adalah C4. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-12. Berdasarkan diagram di atas, berapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Selasa? Nah, untuk hari Selasa itu ada 40 pengunjung ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah C, 40 orang atau 40 pengunjung. Kemudian di pertanyaan ke-13, kita dihadapkan dengan kemampuan dasar kita. Ali meminjam uang ke perusahaan leasing PTA untuk membeli motor seharga 12 juta ya. Ali telah menyicil sebanyak 20 bulan. Ada sisa 4 bulan yang belum dibayar. Berapa jumlah yang dicicil oleh Ali jika perusahaan leasing tidak memberikan bunga terhadap pinjamannya? Nah, untuk pertanyaan ini sangat mudah ya. Karena pihak leasing tidak memberikan pinjaman bunga, maka jawabannya itu adalah tinggal 20 ditambah 4, otomatis 24 bulan. Tinggal 12 juta dibagi 24, maka adalah B, 500.000. Kemudian di pertanyaan ke-14, ibu memiliki uang 150.000. Sebagian dari uang tersebut digunakan untuk berbelanja dan sisanya untuk ditabung ya. Bagian dari uang belanja tersebut dibuat untuk membeli sepatu seharga 50.000. Nah, untuk sepatu 50.000 ya teman-teman. Dan untuk membeli 2 buku yang masing-masing harganya 30.000. Sisanya uang belanja ibu sekarang adalah, nah untuk bukunya itu belinya 2 ya, berarti 30 dikali 2 yaitu 60. 60 ditambah 50 maka 110.000. Tinggal uang yang semula 150.000 dikurangi 110.000, maka jawabannya itu adalah 40.000, C. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kita dihadapkan dengan pertanyaan matematika ya, 4/5 ditambah 1/5. Maka bagi teman-teman yang sudah mengikuti saya dari lama, kita telah mengenal aplikasi Photomath ya. Kita tinggal mengarahkan kamera ke soalnya saja, maka akan tampil jawabannya. Jawabannya itu adalah A, 5/5. Kemudian pertanyaan selanjutnya, 3/7 ditambah 5/7. Maka jawabannya itu adalah A ya teman-teman, 8/7. Jikalau teman-teman ingin mengetahui cara penyelesaiannya, tinggal teman-teman download aplikasi Photomath di Play Store. Kemudian tinggal mengikuti langkah-langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya di video-video yang terdahulu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah 3 dikali 4 ditambah 2 sama dengan, maka 3 dikali 4 sendiri adalah 12 ditambah 2 sama dengan 14 ya teman-teman. Jawabannya itu adalah D. Kemudian ada pertanyaan 1/3 dikurangi 1/6 sama dengan, jawabannya itu adalah A ya, 1/6. Kemudian pertanyaan ke selanjutnya, ada 4 toko alat tulis menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel berikut. Nah, di sini ada 4 toko ya, yaitu toko A, B, C, dan D. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan, Ferdi akan membeli 2 buah pulpen di toko yang sama. Kita garis bawahi 2 buah pulpen di toko yang sama. Di toko manakah Ferdi berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Harga yang paling murah ya teman-teman. Kita cari harga pulpennya itu adalah 30.000. Kemudian kita cari lagi diskon yang paling besar ya. Kalau misalkan diskonnya semakin besar, otomatis harganya itu semakin murah. Maka jawaban yang paling tepat adalah Ferdi membeli di toko A, yaitu adalah C. Berikut informasi penjualan jeruk Medan pada tahun 2020. Sebelah kiri itu bulan, kemudian sebelah kanan jumlah yang terjual dalam bentuk kilogram ya teman-teman. Simpulan isi tabel tersebut adalah yang paling tepat ya, maka jawabannya itu adalah A. Pada bulan April, masyarakat membeli lebih banyak jeruk Medan. Kemudian kita dihadapkan dengan diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut.
Suhu badan pasien demam berdarah mulai pukul 12 sampai dengan 15.00. Suhu badan pasien pada pukul 14.30 adalah, kita garis bawahi 14.30 ya teman-teman. Maka jawabannya itu adalah D36. Kemudian sama ada diagram juga. Data penjualan buku selama minggu pertama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram di atas, jumlah buku yang terjual selama hari Senin dan Selasa adalah Seninnya itu 20, Selasanya 50. Maka jawabannya adalah A, 70. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Jikalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan coret-coret di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe-nya juga. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.